Ya, selamat siang teman-teman PSBB kita nih Bang. Oh iya, PSBB podcast santai bareng Bobby. Hari ini ketiga kalinya Bang. Ketiga kalinya. Hari ini ketiga kali, sesi ketiga. Kita ngadain podcast. Hari ini tema kita sesuai dengan bintang tamu kita juga Bang. Kota Medan yang ramah investasi. Yes. Ada kali ini saya ditemenin Bang Frankie. Ya. Yang nanti mungkin bisa Bang jelaskan ekspertisnya seperti apa, keahliannya. Siap. Dan kira-kira sumbangsihnya nanti Bang ke depannya untuk memberi masukan untuk Kota Medan. Siap. Biar Medan ke depannya ramah investasi, karena kita tahu Bang ya, hari ini kita juga bukan hanya Kota Medan, Indonesia bahkan kita bilang dunia juga dalam sisi perekonomian kita lagi terpukul sekali dengan adanya COVID-19 ini. Kira-kira kita anak-anak muda di Kota Medan ini apa nih Bang kira-kira ke depannya? Mungkin boleh Bang? Boleh. Perkenalkan diri dulu, ekspertisnya, kira-kira selama ini kegiatannya ngapain aja? Oke. Boleh Bang? Terima kasih ya Mas Bobby udah mengundang saya Bang. di PSBB ini PSBB. ya. Iya, jadi nama saya Frankie, saya seorang pengamat ekonomi. Saya juga penulis dan kontributor untuk beberapa media lah, sejumlah media nasional. Jadi I'm very happy, saya sangat senang bisa ini ya. Jadi kalau kerjaan saya sebenarnya tiap hari cuma baca koran Mas. Baca koran. Baca koran, baca riset. And then sering inilah ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Baca koran tapi dapat duit juga oke emang ya? Ya semoga begitu. Habis baca koran langsung dapat duit ya ini Bang. Harapannya begitu. Kemudian ya sering ngobrol-ngobrol lah dengan teman-teman saya yang kebetulan para investor, para pebisnis dan ini juga. Jadi ya sedikit banyak kita tahulah apa yang kita ini, apa yang unek-unek dari para pengusaha gitu ya. Kira-kira nih Bang, untuk melihat Kota Medan sendiri selama ini gimana nih Bang? Kota Medan selama ini sebenarnya kalau dibilang ini ya sepertinya dari ini Abang lah ya, dari pandangan Abang sendiri sesuai Abang bilang tadi, berarti Abang kan kayaknya dari Abang jelasnya ini bukan lebih ke sektor realnya Bang ya. Kalau di bisnis kan ada sektor real, ada pasar modal gitu Bang ya. Iya, Abang betul. lebih ke, kalau saya sebenarnya lebih ke pasar modal. lebih ke pasar modal. Iya, Bisa jelasin nggak Bang ke teman-teman pasar modal itu mainnya seperti apa sih gitu Bang? Oke, kalau pasar modal itu sebenarnya kita investasi saham. Jadi investasi saham langsung. Di mana kalau sekarang kan kalau kita anak-anak muda ya, seringnya nggak tahu kalau ada duit mau investasi kemana. Contohnya ya, handphone. Ini handphone ini sebenarnya aset atau liabilitas. Bagi orang, menurut saya banyak anak-anak muda yang kalau lihat handphone itu mereka consume. Ya, seharusnya padahal untuk anak-anak muda itu mereka harusnya create. Jadi handphone ini bisa jadi sebuah liabilitas kalau Anda shopping, kemudian baca-baca informasi atau apa gitu ya. Tapi kan ini juga bisa jadi tempat Anda untuk berbisnis. Betul Bang. Online bisnis. Nah, sekarang kalau teman-teman modal 100.000 aja udah bisa beli saham saham perusahaan publik. Contohnya Bank Mandiri, Telkom, 100.000 udah bisa. 100.000 udah bisa sekarang. 100.000 udah bisa. Jadi bayangkan kalau kita nggak investasi sekarang, kayaknya rugi banget loh rugi gitu. Banget ya. Jadi saya sering kali ke sekolah-sekolah jadi narasumber kepada teman-teman anak-anak muda untuk ayo teman-teman investasi dong gitu. Kenapa? Sekarang untuk 100.000 mungkin kalau teman-teman hangout aja bentar aja udah habis gitu. Habis, betul Bang. Sedangkan kalau Anda taruh di sini Anda bisa melihat dan Anda bisa jadi belajar. Mungkin kalau dulu di sekolah kita diajarin guru pelajaran ekonomi kita nggak terlalu ngeh gitu. Kita disuruh belajar accounting, apa itu aset, apa itu beban, apa itu ekuitas, kita nggak peduli. Iya betul. Tapi begitu kita sendiri yang investasi, kita jadi peduli gitu. Kuliah saya itu tuh Bang. Kuliah S2 saya itu tuh Bang. Wah, saya harus belajar dari Mas Bobby kalau gitu. Nah, cuman kira-kira seperti itu. Jadi ya saya ingin supaya anak-anak muda, millennials apalagi ya, jadi jangan jadikan handphone sebagai tempat untuk consume. Untuk shopping, tapi Anda juga create. Anda mau investasi, contoh investasi saham silahkan. Kalau Anda membuat
handphone Anda yang menghasilkan untuk Anda, Betul. itu ini jadi aset loh. Anda mau jadi Instagramer atau selebgram, silakan, ini jadi Bisa, aset jadinya. betul. Anda mau buat video jadi TikTok, jadi aset. Oke. Anda mau buka online shop, jual baju atau jual delivery, di marketplace itu. taruh di marketplace. Ini jadi aset. Jadi sebenarnya tergantung ini liabilitas atau ini adalah aset, tergantung itu di tangan kita masing-masing. Nah, sebelum nanti kita lihat Bang, sebelum nanti saya nanya tentang digitalisasi lah, berarti kita bilang ya, semua sektor bisnis yang mau jelaskan tadi mungkin bisa didigitalisasi Bang. Betul. Termasuk teman-teman kita UMKM. Betul. Tapi tadi yang menjelaskan tentang lebih ke pasar modal, tapi sekarang Bang ya, sekarang kayaknya pemikiran teman-teman kita masih banyak juga mungkin main saham nih gambling gitu loh Bang ya. Betul. Kayak apa ya bilangnya ya, mungkin kayak orang main kartu lah kita bilang Bang ya. Masih banyak pikiran seperti itu loh Bang. Betul, banyak sekali. Kira-kira apa Bang yang membedakan kalau main saham ini sebenarnya nggak gambling gitu. Main saham ini bukan kita bilang judi lah, kita kasar gitu Bang ya. Betul. Bukan judi. Gimana? Apa yang buat main saham ini bukan gambling? Menurut saya satu kata sih, mengerti. Jadi kalau misalnya kita mengerti apa yang kita lakukan, itu bukan gambling. Betul. Contohnya Mas ya, mungkin orang buka kedai kopi misalnya, atau coffee shop. Betul. Kalau misalnya orang itu mengerti apa yang dia lakukan, itu bukan gambling Mas. Betul. Tapi berapa banyak orang yang buka coffee shop kemudian tutup? Karena mereka nggak ngerti apa yang mereka lakukan. Betul. Cocok. Dalam hal itu, orang yang membuka coffee shop, ada yang di satu sisi mereka berbisnis, ada yang satu sisi mereka berspekulasi. Ya, makanya kira-kira seperti itu. Betul. Jadi menurut saya resiko itu sebenarnya benar-benar di tangan kita. Iya. Dalam artian, kalau misalnya satu orang misalnya, kalau saya nggak bisa nyetir, Mas Bobby bisa nyetir. Kalau hari ini kita nyetir sama-sama ke Brastagi. Saya resikonya jauh lebih tinggi Mas. Mungkin begitu saya keluar dari ruangan ini udah nabrak Mas. Nah kan seperti itu ya. Tapi kalau Mas Bobby yang nyetir, yang bisa nyetir, harusnya nggak nabrak sampai Brastagi, mau pulang pergi juga nggak masalah. Betul. Tapi mungkin ya nanti Mas Bobby udah nyetir untuk ke 100 kali, mungkin lah adalah nyenggol-nyenggol dikit gitu. Dan itu namanya resiko. Betul. Tapi kalau Mas Bobby ngerti apa yang Mas Bobby lakukan, resiko itu menjadi kecil. Betul. Nah kira-kira seperti Jadi itu. Jadi gambling itu nggak cuma di saham sebenarnya Bang ya. Betul. Bisnis juga. Bisnis semua sektor, semua lini, semua komoditas juga. Kalau kita tidak memahami, itu namanya gambling ya Bang. Betul. Kayak tadi buka coffee shop di ujung-ujung bisa kita bilang gitu Bang ya. Betul. Kita nggak ngelihat marketnya mana. Benar. Biasa orang kan buka coffee shop di tengah-tengah keramaian lah Bang ya. Betul. Kalau beda, kalau kita buka yang bilang gambling tadi, buka coffee shop di kasarnya di tengah hutan kan gitu Bang. Betul. Itu gambling namanya gitu. Itu gambling. Nah, tapi sama juga kayak di saham, mungkin kalau kita kayak tadi lah baca koran, dapat informasi, apa kejadian hari ini, apa mungkin kebijakan dari kebijakan nasional, internasional mempengaruhi biasa itu Bang ya. Betul. Mungkin yang bisa bilang kalau saham ini nggak gambling. Betul. Tapi adalah harus kita mengerti apa yang bisa membuat naik turunnya itu Bang ya. Betul. Dan kita mungkin baca laporan keuangan ya Mas ya. Iya. Ini harusnya Mas Bobby udah ngerti kali lah ini Mas. Tapi kita informasikan sama teman-teman kita, memang kalau nggak salah nih Bang ya, kalau salah saya dapat informasi kemarin di awal-awal masa pandemi, sektor real kan agak turun. Betul. Tapi saya dapat informasi dari senior lah kita bilang Bang ya. Justru di pasar modal agak meningkat awal-awal pandemi Bang ya. Betul. Pandemi itu agak meningkat. 3 bulan pertama pandemi Covid lah kita bilang, di Indonesia malah meningkat. Betul. Dan pemainnya setelah di cross check naik, bukan korporasi tapi retail anak-anak muda. Setelah di trace lagi anak-anak muda. Betul. Bukan korporasi tapi lebih ke persorangan yang main. Coba-coba main gara-gara mungkin di rumah nggak bisa kemana-mana, memegang handphone, digunakan terakhir ya mungkin yang bilang tadi dengan 100.000 sudah bisa beli saham segala macam. Betul. Anak muda, saya bangga pada kamu. Tapi sekarang belum tahu lagi Bang, kita belum dapat informasi lagi. Iya. Dan yang Bang bilang tadi kan, Abang sering pasti komunikasi lah Bang ya, namanya Bang main di pasar modal pasti kan tetap erat kaitannya dengan sektor real. Betul. Sektor real mana yang kira-kira kita bilang masa pandemi, kalau nggak salah nih Bang ya, masa pandemi ini kan kayaknya sektor real
material yang hari ini mungkin lebih bergeliat, betul, ataupun surplus lah kita bilang, kayaknya di bidang pangan kayaknya Bang ya. Betul. Kalau nggak salah dibilang betul Bang ya. Betul. Nah ini kira-kira Bang untuk di Kota Medan sendiri gitu Bang, untuk investasinya ke depannya gimana sih Bang, prediksi Abang? Kalau menurut saya ya Mas ya, kalau Medan itu kan kotanya komoditas Pak. Kotanya komoditas. Sumatera Utara lah ya, Sumatera Utara, Medan gitu. Itu kan kota komoditas, karet, sawit, itu kan sangat besar. Apalagi sawit itu secara nasional menyumbang 27% employment atau tenaga kerja. Jadi sawit itu benar-benar industri yang sangat besar. Kalau misalnya ketika contoh beberapa tahun lalu ketika harga sawit meningkat, ekonomi Sumatera Utara maju sekali Pak. Maju betul. Nah, karena kenapa? Dengan sawit meningkat, karyawan jadi banyak, bonusnya jadi banyak. Ini orang-orang ini kan pergi beli Indomie, beli Rinso dan lain sebagainya. Perputarannya jadi lebih banyak. Beli baju, beli rumah, beli motor, itu semua jadi perputarannya jadi besar. Nah, itu disumbangkan sama sektor sawit. Nah, jadi dan yang mempengaruhi juga contohnya beberapa sektor properti juga, nah dan lain sebagainya. Nah, tetapi belakangan ketika sektor sawitnya menurun, yang terjadi adalah ekonomi juga semakin ini ya Mas ya, semakin lesu lah, semakin lesu gitu. Jadi ketika itu terjadi, kita di Medan ini sebenarnya menurut saya ya agak terlalu bergantung pada sektor komoditas. Mungkin kedepannya kita harus switch, maksudnya harus bergantilah. Salah satunya yang saya lihat Mas Bobi ini kan anak muda sangat ini ya, ada pro startup ya. Mas Bobi juga ada pro ini ya, pariwisata betul. Jadi menurut saya pariwisata itu sebenarnya penghasil devisa yang sangat besar. Sangat besar, betul Bang. Kadang-kadang orang melihatnya sebelah mata, tapi sebenarnya kalau kita lihat dari data, pariwisata itu luar biasa besar. Apalagi Medan itu kan dekat dengan Brastagi, dekat dengan Tangkahan misalnya, dekat dengan Samosir. Jadi banyak orang yang datang ke Medan itu sebenarnya pengen jalan-jalan gitu ya. Nah, cuman di Medannya sendiri menurut saya apa sih daya tariknya gitu? Iya. Kita belum punya apa yang menjadi daya tarik selain makanannya enak, Pak. Betul. Nah, jadi menurut saya saya sebenarnya pemerhati ini ya. Saya ada lihat goal-goalnya Mas Bobi ya. Nah, jadi Mas Bobi kan mau buat Medan jadi Paris Van Sumatera. Paris of Sumatera gitu ya. Nah, saya melihat itu bagus sekali. Dan untuk menjadikan itu gimana? Kalau kita lihat Paris itu kan kotanya bersih, makannya enak. Ya, menurut saya yang penting itu sekarang, kemarin itu saya lihat Mas Bobi mau pasang 20.000 CCTV. Sekarang yang banyak jadi komplain itu kan Medan tuh kota begal. Medan tuh udah kayak Gotham City gitu. Kita butuh Batman ya. Nah, jadi kalau misalnya kita aman, kita punya daya tarik, makanan kita enak, bukan tidak mungkin visinya Mas Bobi ingin menjadikan Medan jadi Paris Van Sumatera kembali. Dulu kan slogannya, Medan dikenal sama orang adalah Paris Van Sumatera. Dan sekarang tiba-tiba jadi sorry to say agak out-outan gitu ya. Jadi agak kotor apa gitu. Ya saya sangat berharap, seandainya kalau Medan bersih, Medan rapi, Medan kalau tidak ada begal, Medan will be beautiful gitu. Medan bakal jadi indah. Itu juga memang Bang semua yang dilakukan kota harusnya Bang kan, memang ujung-ujungnya nanti pasti larinya ke investasi Bang ya, investasi sebuah kota yang kita bilang tadi. Memang harusnya kita mandang Bang ya, kita ngelihat kota Medan ini dengan kemajemukannya, dengan multi etnis yang ada di dalamnya, Kalau kemarin lah harusnya Bang ya, kita bilang, kalau sekarang kalau kita buat event mungkin ada terkendala dengan pandemi COVID. Kalau dari kemarin saja misalnya setiap sebulan 2 kali sih kita bilang Bang ya, etnis-etnis yang ada di kota Medan kita perkenalkan. Menjadi event yang luar biasa loh Bang ya. Iya, luar biasa sekali. Kayak Banyuwangi contohnya Bang ya. Iya. Banyuwangi hampir setiap
2 minggu kalau nggak salah. Kalau nggak salah setiap 2 minggu mungkin ada kegiatan-kegiatan event-event tentang kebudayaan di sana. Dan kalau boleh saya malah pengennya gini Mas. Ini etnisnya ini sama-sama dileburkan di satu event gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi semua kita jadi mengetahui kalau oh ya ini juga teman kita, saudara kita juga gitu. Jadi harus Bang, harus mereka memperkenalkan diri dulu. Yang tadi Bangnya mungkin sebulan 2 kali dengan etnis-etnis yang ada di Kota Medan. Mungkin nanti di bulan ketiganya Bang ya, dilebur menjadi satu dengan kegiatan event yang besar. Betul. Mereka dijadikan satu dalam satu kesatuan dalam event tertentu. Betul. Nah tapi sebelumnya mereka bisa memperkenalkan dulu masing-masing etnis budayanya. Begitu juga nanti targetnya kan kayak Abang bilang tadi. Nanti kedepannya mereka punya apa dibilangnya, daerah-daerah mereka sendiri lah Bang ya. Betul. Kayak Chinatown kayak bilangnya. Iya. Ada di sini ada Little India. Little India. Ada kotanya misalnya khusus untuk Melayu gitu ya. Ada yang untuk Karo dan Toba. Ada yang Nias gitu kan jadi Mandeling ada semua. Bukan melihat bukan memperkenalkannya dengan kalau kita bilang mohon maaf bukan nggak setuju, tapi misalnya pemerintah kotanya membuat suatu bangunan dengan warna dan cat tertentu yang mengkhaskan etnis tertentu, tapi pengembangan kebudayaannya malah nggak diperhatikan. Betul. Mungkin itu Bang ya. Setuju. Balik lagi nih Bang. Iya. Untuk walaupun itu emang ngaruhnya nanti ke investasi di Kota Medan, tapi untuk investasi Kota Medan yang katanya kota ketiga terbesar di Indonesia katanya Bang ya. Kota ketiga terbesar di Indonesia. Peran digitalisasi di Kota Medan gimana sih Bang? Pandangan untuk investasi ya. Untuk investasi ya. Menurut saya masih belum terlalu maju ya. Karena di Medan itu kalau untuk kawasan startupnya itu bisa dibilang itu aja gitu. Dan bahkan banyak teman-teman saya yang bilang yang untuk startup ayolah pindah ke Jakarta gitu. Nah itu dia. Masih sangat lumrah terdengar di Jakarta networknya lebih banyak. Mau cari fundingnya lebih gampang. Iya itu dia. Nah masih banyak orang yang maksudnya ketika mereka mau startup mereka tidak kepikirannya di Medan gitu. Nah itu padahal sebenarnya startup itu kan apalagi di teknologi ya. Kalau teknologi itu menjadikan dunia borderless, jadi tidak ada batasan. Dan menurut saya orang Medan itu pinter-pinter loh, Mas. Ya salah satunya yang ini ya Tokopedia juga orang dari Sumatera Utara ya Mas ya. Nah jadi menurut saya aksesnya yang kurang. Aksesnya Bang ya. Akses to funding. Akses to fundingnya yang kurang. Oke. Karena memang itu tadi mungkin nggak. Kenapa kok males Bang? Para investor kayak Abang ini. Para investor itu untuk melihat Kota Medan hari inilah kita bilang Bang ya. Iya. Mungkin karena ini ya Mas ya. Karena kita masih belum banyak orang yang masih belum yakin gitu. Kita mungkin belum ini ya. Kita masih belum terlalu banyak investor yang masih belum teredukasi, belum di otaknya masih belum tertanam kalau Medan itu kota startup juga loh. Medan itu penghasil startup gitu. Sedangkan orang Medan bahkan pergi ke Jakarta untuk cari funding. Sedangkan investor di Medan biar sendiri mereka nggak berangkat ke Jakarta, gimana caranya itu Bang? Nah itu kita harus sosialisasi. Mereka tetap di Medan. Menurut saya harus disosialisasikan gitu. Kalau di Medan itu kita ramah. Nah, Medan punya skill, Medan punya edukasi, Medan punya talent gitu, punya bakat. Jadi supaya orang stay di Medan. Kalau untuk peran pemerintahnya Bang, keinginannya lah Abang sebagai investor, kira-kira peran pemerintah kota pasti juga berpengaruh Bang ya. Betul. Kemudahan kan itu Bang ya. Betul. Kemudahan untuk berinvestasi pasti seperti itu Bang ya. Betul. Habis itu kenyamanan. Betul. Kecepatan kan gitu Bang ya. Betul. Itu kan pasti sangat mempengaruhi untuk investasi di sebuah kota. Betul. Jadi kira-kira di Medan kedepannya Bang pengen seperti apa tuh Bang? Mungkin ini ya Mas ya. Birokrasinya harus lebih diminimalisir gitu. Birokrasinya. Iya, jadi mungkin ada inilah ya. Kalau dari teman-teman saya yang di bidang mungkin tadi startup, kalau di properti banyak yang mengatakan IMB. Properti IMB ya. Nah, kalau
soal IMB itu kan harus ini ya, bangunannya harus ikut ke yang peraturan zaman Belanda dulu, di mana bangunannya harus besar. Sedangkan sekarang kan untuk bangunan besar daya belinya udah nggak, let's say daya belinya lebih minim. Sekarang orang lebih senang dengan yang bangunan-bangunan yang lebih kecil. Lebih kecil. Tapi masalahnya IMB-nya itu harus yang bangunan besar. Itu yang membuat orang menjadi, waduh, kalau mau investasi kayaknya nanti dulu deh gitu. Padahal kalau misalnya IMB-nya contoh, kalau boleh diganti, kan sekarang kan sorry to say lebih kaku gitu, lebih rigid. Kalau misalnya bisa lebih fleksibel, ya udah kita bayarin, tapi IMB-nya diganti. Nah, dengan begitu orang jadi lebih jelas. Jadi memang APBD juga bertambah, Medan juga bisnisnya semakin menggeliat. Para pengusaha properti juga akan berusaha, maksudnya pasti ada keinginan untuk beli tanah, dibangun dan lain sebagainya gitu. Jadi perizinannya, kemudian premanisme, Mas. Premanisme. Kalau soal premanisme ini yang kadang-kadang agak ini ya, mungkin di Medan lebih mengerikan. Lebih maco orang-orangnya, Mas. Lebih maco orang-orangnya. Iya. Jadi dengan contoh kita mau berusaha, ada angkutan datang, lihat agak barangnya agak besar dikit, datang semua preman apa gitu kan. Ya, Jadi betul, itu yang mungkin membuat orang jadi kalau mau berusaha juga agak nanti dulu deh gitu. Ya, apalagi untuk pengusaha-pengusaha muda, Mas ya. Apa namanya, startup yang baru memulai usaha. Saya juga dulu awal mulai di Medan, Mas. Oke. Saya awal dulu mulai di Medan, sama. Begitu mulai, kendalanya juga hampir sama seperti itu ya. Namanya kita baru pemula, ya Mas ya. Namanya kita baru pemula, dihadapkan hal seperti itu kan jadi down. Benar. Kedepannya jadi males lah gitu. Bener, apalagi ini ya pengusaha muda. Mungkin kalau Mas Bobi mentalnya sekarang udah mental baja gitu. Tapi kalau anak-anak muda kan yang belum mau mulai ini loh, yang baru mau mulai. Betul. Bener. Jadi kan belum tentu mentalnya sekuat. Iya, sekuat yang sudah lah Bang ya. Iya benar. Jadi mungkin itu yang harus dibenahin gitu. Birokrasi, premanisme, birokrasi yang tadi biar kedepannya Medan untuk investasi cepat tadi Bang ya. Bener, soal IMB juga. IMB untuk yang sektor realnya untuk di properti. Ya. Terus hari ini juga kayaknya Medan belum tersentuh dengan digital kayaknya Bang ya. Betul. Di pemerintah, di birokrasi juga kayaknya belum ya. Hari ini kayaknya nggak tahu ya. Menurut saya sih belum ya kayaknya ya. Kayaknya masih ini Mas ya, konvensional ya. Iya, masih sangat konvensional Mas. Masih konvensional. Iya. Maksudnya kita ngurus surat menyurat itu hari ini kita taruh di meja ini, kita nggak tahu nih kira-kira 3 jam lagi udah sampai mana suratnya. Biasanya kan kalau kota-kota lain sudah tahu harusnya kan? digitalisasi udah sampai stepnya sampai kemana gitu ya Mas. Betul. Iya. Ya kayak bilang tadi, hari ini kan handphone saja, hari ini kita foto berdua di sini Bang. Kita posting, satu dunia mungkin bisa ngeliat foto kita. Kalau kita postingnya di ini Bang ya, tempat tertentu. Begitu juga harusnya ada sistem yang ngebuat ketika kita ngurus satu surat tadi, diposting di sistem tersebut, nggak perlu lagi kita bawa surat itu. Benar. Kita bilang dari kelurahan mungkin Bang ya, dari kelurahan ke kecamatan, baru lagi ke dinas. Benar. Dengan mungkin dari sistem yang ada, lurahnya saja posting itu di sistem mereka. Betul. Sistem birokrasi itu, camatnya bisa ngelihat. Ya, betul. Kadisnya bisa ngelihat, bahkan mungkin wali kota, wakil wali kotanya juga bisa ngelihat harusnya Bang ya. Iya benar. Tapi hari ini juga masih. Iya, jadi sebenarnya kayak gini ya. Menurut saya dengan Mas Bobi mungkin ini apa ya? Ini saya kan kebetulan saya pemerhati lah ya. Yeah. Saya sering lihat dari artikel-artikel. Saya cukup senang dengan beberapa orang yang maksudnya anak muda yang udah ikut terjun ke politik. Dalam artian mereka bukan ini ya, bukan kayaknya cuma terjun ke politik cuma untuk itu aja gitu, cuma untuk duduk gitu. Tapi benar-benar udah terjun, mengundang contoh saya yang sebenarnya bukan siapa-siapa, tapi saya dimintai pendapat gitu ya.
and then mengundang teman-teman yang lain yang dari kemarin saya ada lihat dari UMKM, dari apa itu kan sebenarnya benar-benar menyentuh ke lapisan masyarakat. Betul. Benar-benar menjangkau, benar-benar merangkul gitu. Itu menurut saya penting sekali. Di mana anak-anak muda seperti Mas Bobby gitu kan, itu lebih punya inovasi dan lebih punya ini ya curiosity, punya rasa keingintahuan. Menurut saya itu paling penting, Mas. Ya sama inilah Bang, kita rasa kolaborasi ya, karena memang tadi Gotham City butuh dengan Batman-nya. Ya. Tapi kalau Medan saya rasa nggak cukup dengan Batman. Harus ada Batman, Superman, Wonder Woman. Wonder Woman-nya jangan lupa ya Mas ya. Semuanya harus, maksudnya dalam arti harus kolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan. Bener, yang nggak bisa kita sendiri merasa sebagai superhero, pahlawan sendiri, nggak ada saya rasa. Makanya kedepannya Kota Medan itu perlu super team. Betul. Satu hal yang saya sangat sukai ya, saya sangat sukai dari pemimpin-pemimpin muda seperti Mas Bobby gitu. Mas Bobby tidak berusaha untuk jadi saya paling tahu semuanya gitu. Mas Bobby tidak berusaha seperti itu. Tapi Mas Bobby ada nanya ke teman-teman, contoh naik ke saya, naik ke teman-teman yang lain UMKM. Jadi ada buat Creative Hub, ada buat jadi benar-benar merangkul. Jadi kita jadi merasa suara kita didengar gitu. Sedangkan kalau mungkin yang generasi-generasi yang sebelumnya mungkin belum seperti itu ya. I don't know. Tapi kita senang dengan anak-anak muda yang benar-benar mendengar suara kita. Iya. Ya karena saya rasa pengalaman itu ya Bang ya, pengalaman itu kan nggak harus dari kita. Benar. Pengalaman yang sudah dilalui oleh orang, kita minta pendapatnya, itu bisa juga menjadi pengalaman kita. Makanya sama kayak biasa saya cerita Bang ya, Abang di ekonomi, pengamat ekonomi 1998 saya bisa cerita Bang. 1998 krisis ekonomi, tapi UMKM kita nggak terpukul Bang ya. Betul. Beda sama 2019. Di awal krisis kesehatan, masuk krisis ekonomi, tapi yang terpukul sekali itu adalah UMKM. Betul. Saya cerita kayak gitu, saya bilang percaya nggak? Percaya kata mereka. Iya. Padahal 1998 umur saya masih 7 tahun Bang. Umur saya masih 7 tahun. Jadi maksudnya kalau misalnya pengalaman itu hanya yang kita lakukan, berarti saya nggak berhak untuk mencerita tahun 1998 itulah maksudnya intinya Bang. Jadi harus kita bisa mempelajari apa yang sudah kita dapatkan atau yang kita bisa mempelajari dari informasi yang ada, bisa kita pelajari, itu juga menjadi satu pengalaman buat kita. Terakhir Bang. Oke, siap. Terakhir tentang UMKM di Kota Medan. UMKM di Kota Medan, kira-kira pandangan Abang gimana? Apakah kedepannya UMKM di Kota Medan ini geliatnya seperti apa dari pandangan Abang? Saya kira kalau dari segi UMKM ya, saya kan sering lewat itu Kesawan Square, jalan Kesawan itu ya. Sekarang di depan sana itu tiba-tiba jadi banyak ini ya angkringan. Ya. Menurut saya ya cuman ini lagi masa pandemi jadi ya mungkin agak ya apalah ya. Tapi serba salah lah. Agak serba salah gitu. Tapi kalau misalnya ini tidak lagi masa pandemi, saya bahagia sekali. Karena saya merasa Medan itu anak-anak mudanya sekarang sudah mulai kreatif. Betul. Jadi itu sesuatu yang menurut saya sangat membahagiakan sebenarnya. Karena anak muda itu sekarang udah sebenarnya bukan fokus cari kerja atau gimana. Mungkin sekarang anak-anak muda itu mungkin berbeda dengan generasi sebelumnya. Anak muda itu bukan cari kerja tapi buat kerja, buat usaha. Jadi itu sesuatu yang menurut saya, dan untuk buat kerja itu kan mereka butuh kreativitas. Betul Bang. Nah itu yang menurut saya sangat-sangat saya sangat senang gitu. Dan harapannya adalah kalau bisa pemerintah itu juga bisa ikut membantu, bisa ikut inilah ya. Mungkin dari segi let's say permodalan. Dari permodalan mungkin, tapi yang paling penting menurut saya dari kasih orang tahu gitu. Dari segi informasi. Di sini loh ada, kalau misalnya ke Medan, kalau kita mungkin ke Singapura atau ke Penang misalnya dekat-dekat, itu di Penang itu kan di jalan-jalannya itu ada orang lukisan, jadi landmark gitu kan.
Di mana orang kalau ke sana orang suka foto. Iya. Jadi instagramable. Jadi ada orang yang narik beca, orang suka foto di sana. Saya di Penang loh gitu. Saya di Singapura loh. Ada ikonnya lah. Ada ikon. Jadi saya pengennya di Medan itu ada ikon-ikon seperti itu yang kalau misalnya orang datang ke Medan, orang bangga bisa ke Medan. Mungkin juga sentralisasi lah mungkin Bang ya. Betul. Masukan tadi mungkin sentralisasi. Kalau yang bilang tadi kuliner, ada sentralisasi kuliner yang disediakan oleh pemerintah, mungkin gitu Bang ya. Betul. Karena hari ini juga mungkin kesawan tadi itu Bang ya. Hari ini kan memang secara kreativitas kita apresiasi sekali Bang ya. Betul. Yang teman-teman kita yang hari ini di Kesawan itu bagus sekali. Betul. Secara kreativitas, tapi memang mungkin secara penyediaan lokasi yang hari ini mungkin pemerintah kota Medan, kita masih bingung nih di mana sih sentra kuliner sebenarnya. Benar. Sentra kuliner yang harus kita datangi kalau malam-malam yang kita anak-anak muda. Ya. Sentra kulinernya di mana sih gitu. Betul. Kita bilang yang untuk jajanan-jajanan di mana. Benar. Habis itu yang makanan-makanan beratnya di mana. Betul. Kan gitu Bang ya. Jadi yang selama ini kan ada cuman ya terbentuk dengan sendirinya gitu Bang ya. Betul. Jadi belum disentralisasi. Iya, jadi pemerintah juga punya peran dalam tata kota juga Mas ya. Itu jadi maksudnya betul. Contohnya nanti kasih tahulah ke masyarakat kalau nanti malam mau hangout, mau nongkrong di sini. Iya. Nanti mau makanan berat di sini. Ini lokasi Medan. Kalau jangan bilang udah ke Medan kalau belum ke sini gitu. Kira-kira seperti itu Mas. Cocok Bang. Nah, terima kasih banyak Bang. Terima kasih banyak. Terakhir ada closing statement mungkin buat dari Abang buat teman-teman kita milenial, mungkin juga harapan sebagai kita yang tinggal di Medan, kira-kira pengennya kota Medan ke depannya seperti apa? Mungkin boleh Bang? Iya. Kalau harapannya ya mungkin kalau saya pengen anak-anak muda milenial itu sekarang lebih produktif ya. Jangan cuman jangan cuman jadi orang yang consume terus, jangan jadi orang yang cuman hanya consume tapi create. Jadi saya mengharapkan anak-anak muda itu supaya mereka bisa berkreativitas, mereka bisa menambahkan nilai, bisa kasih value added. Jadi dalam kerjaan, dalam bidang bisnis, dan utamanya saya pengen anak-anak muda itu punya passion atas apa yang mereka kerjakan. Jadi saya pengen anak-anak muda itu bisa positif dan bisa ikut membangun negeri. Siap. Ya, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Ini sudah habis kemotnya. Siap Mas Bobi. Wah, ini terima kasih. Kayaknya barusan duduk udah habis rupanya. Terima kasih Bang Franky. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bincang-bincang kita hari ini podcast santai bareng Bobby siang hari ini bisa bermanfaat. Ya. Buat anak-anak muda kita, buat kita juga, buat kota Medan juga secara umumnya. Betul. Terima kasih Bang Franky sekali lagi. Ya, terima kasih. Buat teman-teman semua, terima kasih sudah menyaksikan. Selamat siang, dadah.